Jadi kalau kita mengaca pada tahun kemarin 2021, market kemungkinan akan mengalami momen bearish. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa secara historical dan juga teknikal mengenai market kripto saat ini. Karena jujur banyak banget yang request ya untuk menganalisa market sekarang. Dimana kalau kita cek di CoinMarketCap, memang sekarang market lagi mengalami momen bearish ya. Kalian bisa lihat di sini, market didominasi oleh market merah. Bahkan kalau kita cek dari time frame 7 hari, ini marketnya benar-benar merah ya. Nggak ada yang hijau sama sekali. Di antara sekian banyak koin yang masuk top coin market cap. Dan sini kita coba analisa berdasarkan historical dan juga teknikalnya ya. Karena mungkin di sini kalian bisa mencari inspirasi dari pergerakan cryptocurrency terutama Bitcoin di tahun-tahun sebelumnya. Di sini saya untuk historical mengacu pada 2 tahun, yang pertama tahun 2021, yang kedua tahun 2020. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin kalian akan ada suara backsound petasan karena di depan rumah saya kebetulan banyak anak kecil main petasan ya, jadi saya mohon maaf ya. Nah, ini baru aja suara petasan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita mengaca tahun 2021 bulan April, di sini kita bisa melihat ya, titik-titik yang saya lingkari di sini merupakan titik pembalikan arah di mana ketika tahun 2021 market itu sempat mengalami momen bearish selama beberapa hari. Lebih tepatnya antara tanggal 1 sampai tanggal 7 April. Kemudian market mengalami momen naik hingga tanggal 13 April, lalu dibanting lumayan dalam hingga tanggal 25 April, baru selanjutnya mengalami recovery hingga mencapai titik 57 ribuan dolar. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di bulan April tahun kemarin market mengalami momen yang lumayan tajam sih penurunannya hingga 25% hanya dalam durasi waktu sekitar 12 hari dari tanggal 13 April sampai tanggal 25 April. Jadi kalau kita mengaca pada tahun kemarin 2021, market kemungkinan akan mengalami momen bearish hingga tanggal 25 April. Sedangkan kalau kita flashback lagi ke tahun sebelumnya, tahun 2020, di sini kita bisa melihat ya, market mengalami momen kenaikan harga ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6, kemudian baru setelah itu dibanting hingga pertengahan bulan April. Nah, selanjutnya ini market mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Kalau kita cek di sini, ini penurunannya sekitar berapa persen ya? Kita coba hitung. Penurunannya sekitar 9,7%. Jadi kalau kita mengaca pada tahun 2020 market kripto untuk bulan April mengalami momen bearish sekitar 10 hari antara tanggal 6 sampai tanggal 16 April. Jadi kalau kalian ingin main aman, lebih baik kalian kalau tertarik untuk masuk kripto bisa masuk di minggu akhir bulan April ya. Karena kalau kita cek dari 2 tahun sebelumnya, kecenderungan di minggu akhir bulan April itu market mengalami momen naik. Oke, itu dari segi historikalnya. Sedangkan kalau kita cek dari segi technical analysis, di sini kita bisa melihat ya bahwa pada tanggal berapa ini? Tanggal 10 April kemarin, market sempat mengalami crossing. Di sini kalian bisa melihat ya, dua indikator saling berbenturan. Nah, ini mengindikasikan ada perubahan tren yang sebelumnya trennya naik itu sekarang telah berubah menjadi trennya lagi turun. Cuma kalau kita perhatikan di titik RSI atau indikator RSI, di sini kita bisa melihat bahwa market telah masuk ke zona oversold. Zona oversold maksudnya adalah orang-orang itu sudah mulai jenuh untuk melakukan penjualan terhadap cryptocurrency mereka. Jadi kemungkinan market dalam beberapa hari ke depan itu akan mulai masuk ke momen uptrend.
tren. Itu kalau kita cek dari segi psikologi market ya, karena sudah terlalu banyak yang melakukan penjualan. Jadi kalau kita cek di sini ya, titik support yang itu di-respect oleh candlestick dari BTC itu adalah di titik 37 ribuan dolar. Jadi saran saya kalau kalian tertarik invest di cryptocurrency itu mending kalian nunggu harga BTC ketika menyentuh ke angka 37 ribuan dolar karena di situ titik support yang pertama ya. Dan jika titiknya mengalami breakout, kalian bisa ambil lagi ketika menyentuh di angka 35 ribuan dolar. Tapi kayaknya sih kalau Bitcoin sudah menyentuh ke angka 37 ribuan dolar itu market sih mungkin sudah waktunya berbalik arah ya. Kecuali jika ada sentimen negatif yang tiba-tiba muncul di bulan April ini. Oh iya, hampir lupa ya, disclaimer bahwa ini merupakan analisa saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. So, pastikan kalian do your own research. Oke, so itu aja sih untuk analisa malam ini. Semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.